Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Karisma Dewi dari kelas 01 SMJK 013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis yang berjudul Manajemen Keuangan. Yang pertama ada pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan. Kemudian ada 3 aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Menggunakan dana perusahaan berarti dana yang ada akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan perusahaan. Penggunaannya bisa dalam bentuk pembelian aset, pendanaan biaya operasional, atau proses investasi. Yang kedua yaitu perolehan dana. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Sumber dana yang dimaksud bisa berupa modal atau hutang. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan aset. Aktivitas pengelolaan aset yaitu aktivitas setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aset. Dana harus dikelola seefisien mungkin. Setelah mendapatkan aset, dari dana yang dikeluarkan, aset tersebut tidak dibiarkan begitu saja, melainkan perlu adanya pengelolaan yang tepat agar aset yang dibeli dapat menghasilkan keuntungan dan berfungsi efektif bagi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Yang keempat yaitu memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Yang keenam yaitu mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat dapat dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang kedelapan yaitu kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting pada jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati dan berbahaya akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasikan sedemikian rupa. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Kemudian yang kedua yaitu alokasi dana atau budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Dengan begitu, maka harus dilakukan seminimal mungkin dan semaksimal anggaran yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pengontrolan atau controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Dan yang terakhir yaitu laporan atau reporting. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka
dan transparan di semua kalangan perusahaan. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan. Yang pertama yaitu konsistensi. Kebijakan sistem keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda adanya manipulasi. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga yaitu transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan atau hidup. Yang kelima yaitu standar akuntansi. Semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama. Yang keenam yaitu pengelolaan. Pengelolaan keuangan juga harus bisa dilaksanakan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang sudah dianggarkan bisa dipakai sesuai dengan tujuan serta rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketujuh yaitu integritas. Catatan-catatan terkait laporan keuangan harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Kemudian yang terakhir yaitu ada pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua yaitu mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.